pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke. Syukur ya kalau semuanya baik-baik saja, berarti kita akan menjalani proses belajar mengajar kita hari ini dengan baik juga ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Saya minta dari satu perwakilannya untuk maju ke depan untuk kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita. Ya. Oke, selfie, silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama yang masing-masing berdoa dulu. Oke. Selanjutnya kita akan untuk mengecek kehadiran kita hari ini ya. Kita absensi dulu. Deksa, Hadir. Selfie, Hadir. Ola, Hadir. Aurel, Hadir. Adit. Hadir. Minggu sebelumnya, apa masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya? Kasih, Bu. Apa? Tentang pokok materinya apa? Yaitu tentang nilai-nilai dalam kerangka praktik pelenggaraan pemerintah negara ya. Dimana submateri kita yaitu dengan sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, di sini Ibu mau tanya dulu ya. Biar kita mengingat kembali pembelajaran kita sebelumnya. Yaitu Ibu akan melontarkan pertanyaan. Yang mau menjawab nanti silakan angkat tangan ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan dalam negara? Ya, silakan selfie. Pembagian kuasa dalam negara adalah konsep dalam ilmu politik yang menjelaskan bagaimana kekuasaan negara tidak dipusatkan pada satu pihak saja, melainkan dibagi ke dalam beberapa lembaga agar tidak terjadinya penyalahgunaan wewenang. Iya. Yang dimaksud pertanyaan Ibu tadi yaitu ya tentang apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan di negara ya. Ya betul yang dijawab oleh Selfie. Selanjutnya Ibu akan tanya ya. Mengapa pembagian kekuasaan diperlukan dalam suatu negara? Ayo siapa yang menjawab? Silakan angkat tangan. Ayo. Ya, silakan Selfie. Pembagian kekuasaan dalam suatu negara diperlukan karena tanpa pembagian, kekuasaan bisa menumpuk pada satu pihak dan berpotensi disalahgunakan. Konsep ini sejalan dengan teori politik dari Montesquieu ya. Ya, itu adalah jawaban dari pertanyaan yang Ibu maksud ya. Jawabannya benar ya, yaitu pembagian kekuasaan dalam suatu negara diperlukan karena tanpa pembagian kekuasaan bisa menumpuk pada suatu pihak yang berpotensi disalahgunakan ya. Konsep ini sejalan dengan teori trias politika dari Montesquieu ya. Nah, selanjutnya Ibu tanyakan lagi yaitu tentang materi kita. Apa perbedaan antara pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan? Ya, silakan Adit. Perbedaan antara pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan terletak pada kekuasaan negara yang telah diatur dan dijalankan. Iya. Ya, di mana pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan itu merupakan dua konsep penting ya dalam sistem ketatanegaraan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permusatan kekuasaan pada satu pihak ya. Nah, itu yang dimaksud pertanyaan Ibu di dalam pertanyaan nomor 3 yaitu tentang perbedaan antara pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Sampai sini paham semua? Paham, Bu. Iya. Selanjutnya
di mana materi kita ini tentang sistem ya, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan berfungsi di Kementerian Negara dan lembaga pemerintahan dan non-kementerian ya. Nah, konsep ini berkaitan erat dengan prinsip trias politika ya, yang dikemukakan oleh Montesquieu, yaitu membagi kekuasaan negara menjadi 3 bagian utama. Apa saja pembagian utamanya? Yang satu, Pembagian kekuasaan. yang satu pembagian legislatif, yang kedua apa? Kekuasaan eksekutif. Pembagian kekuasaan eksekutif ya. Yang ketiga, Kekuasaan yudikatif. kekuasaan yudikatif ya. Ya, bagaimana semuanya paham tentang penjelasan yang Ibu jelaskan tentang pelajaran kita? Paham? Paham, Bu? Ya, untuk selanjutnya buka di halaman 7 ya. Di situ kita akan melihat ada tugas mandiri ya. Kalian buka dan kalian lihat, kita kerjakan tentang tugas mandiri untuk pembelajaran kita hari ini ya. Gimana, sudah selesai? Sudah selfie? Belum, Bu. Oke, kerjakan dengan baik ya. Gimana adik, sudah selesai? Semuanya ini muka-mukanya sudah ngantuk semua ya. Karena saking lamanya tentang diskusi kita dalam pertanyaan dan juga jawaban untuk hari ini. Semuanya sudah pada lesu lelah semuanya. Ya, bagaimana semuanya sudah lapar semuanya? Lapar ya. Pantasan semuanya mukanya itu agak lesu, ya. Semuanya sudah capek, lapar. Tapi di muka yang lesu-lesu seperti ini ada yang masih cantik, ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Tapi saya lihat ada yang cantik, ganteng-ganteng semua di sini ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini mungkin cukup dulu sampai di sini. Mungkin besok bisa kita lanjutkan tentang materi pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih untuk kehadiran semuanya hari ini. Dan juga Ibu sangat bangga sekali sama peserta semua didiknya. Semuanya ya top lah ya. Untuk pembelajaran kita hari ini dalam sesi pertanyaan dan juga jawaban dari setiap siswa-siswaku yang cantik, yang ganteng semua di sini. Terima kasih semuanya. Ibu akhiri dalam pembelajaran kita hari ini. Selamat siang ya. Ya.